Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting yang sering ada di dapur, banyak orang usia 60 berhasil mencegah mata katarak memburuk. Banyak yang tidak percaya bahwa perubahan ini bisa datang begitu cepat. Padahal, dengan cara yang benar, bahan makanan sederhana seperti telur yang biasa tersimpan di kulkas bisa membantu menjaga kesiapan tubuh usia 70 agar tetap kuat seperti orang berusia 50. Bagaimana mungkin nutrisi tertentu justru bisa membuat masalah penglihatan seperti katarak menjadi jauh lebih baik? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah rutin minum vitamin, sudah kurangi gula, sudah berhenti gorengan, tapi kok penglihatan saya tetap saja buram dan silau tidak juga membaik?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Bapak dan Ibu berada, di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan. Ketik angka 1, lalu sebutkan asal kota atau daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat berkesan. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang praktik saya. Ia berjalan perlahan, langkahnya berat, bahunya menurun, dan wajahnya tampak sangat lelah. Namanya Ibu Hartini, usianya 68 tahun, berasal dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberinya air hangat agar ia bisa tenang lebih dulu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau mulai bercerita. Selama lebih dari 20 tahun, setiap pagi ia selalu makan telur rebus. Ia percaya telur adalah sumber protein yang baik. Tetapi, belakangan tubuhnya terasa semakin lemah. Bahkan naik 5 anak tangga saja membuat napasnya tersengal, dan lututnya seperti mau jatuh. Matanya mulai berkaca ketika ia menyampaikan keluhan itu. Ia lalu mengeluarkan secari kertas berisi menu hariannya. "Saya tidak pernah absen makan telur rebus," ujarnya. Namun, ia heran mengapa tetangganya yang berusia 75 masih kuat berkebun, menggendong cucu, bahkan ikut senam lansia. Ia bertanya mengapa tubuhnya tidak bisa seperti itu. Saya kemudian memintanya menceritakan kebiasaannya lebih rinci. Ia menjelaskan cara merebus telurnya. Ia memasukkan telur ke air dingin, memanaskannya hingga mendidih, lalu membiarkannya lagi selama 15-20 menit karena takut tidak matang. Saya juga menanyakan apa yang ia konsumsi bersama telur itu. Beliau menjawab bahwa ia memakannya dengan nasi putih dan teh yang sangat kuat. Dari penjelasan itu, mulai terlihat jelas penyebab keluhan yang selama ini ia alami. Dan disinilah transisi pentingnya muncul. Ada 4 hal mendasar dalam kebiasaan beliau yang ternyata memengaruhi kekuatan tubuhnya. Setelah itu ada 3 faktor lanjutan yang dayam-dayam memperparah kondisi matanya, termasuk risiko katarak yang tidak pernah ia sadari. Kini mari kita masuk ke pembahasannya. Bapak dan Ibu, kita mulai dari nutrisi pertama yang sering diremehkan, padahal sangat kuat untuk membantu mencegah katarak, yaitu lutein dan zeaxanthin, yang banyak terdapat pada bayam dan sayuran berdaun hijau. Selama ini bayam sering dianggap hanya sebagai pelengkap sayur bening, tetapi sebenarnya ia membawa 2 nutrisi yang bekerja seperti kacamata pelindung alami di dalam mata kita. Lutein dan zeaxanthin berfungsi menyaring cahaya biru yang merusak, menurunkan stres oksidatif, dan memperlambat kekeruhan pada lensa mata. Istilahnya memang terdengar rumit, tetapi manfaatnya sangat sederhana. Membantu menjaga lensa tetap jernih. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Darmawan dari Bandung, usia 55 tahun. Meskipun usianya lebih muda dari sebagian besar penonton di sini, kasusnya sangat membuka mata. Beliau mulai mengalami silau berlebihan saat menyetir malam dan merasa huruf kecil menjadi makin buram. Setelah kami periksa,
ada tanda awal katarak. Saya tidak ingin menunggu kondisinya memburuk, jadi saya menyarankan beliau menambah asupan bayam secara rutin. Caranya sangat mudah. Ambil segenggam bayam segar, cuci bersih, lalu blender dengan 1 gelas air. Saring jika perlu, kemudian minum di pagi hari. Kalau rasanya terlalu langu, boleh tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau 1 sendok teh madu. Perubahan yang terjadi sungguh menggembirakan. Dalam waktu 2 pekan, ia bercerita bahwa pandangan silau ketika melihat lampu mulai berkurang. Huruf di koran pagi juga terasa lebih jelas. Ini menunjukkan bahwa nutrisi yang benar, jika masuk ke tubuh secara konsisten, bisa memberikan hasil yang terasa nyata. Supaya manfaatnya maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pilih bayam yang segar dan berwarna hijau cerah. Jangan terlalu lama dimasak, karena nutrisinya mudah rusak. Minum 1 gelas per hari sudah cukup. Jika Bapak dan Ibu punya masalah lambung, sebaiknya jangan konsumsi dalam keadaan benar-benar kosong. Sebelum kita lanjut ke nutrisi berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan 1 angka sederhana. Coba tulis angka 2. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami gejala silau atau pandangan berkabut akhir-akhir ini. Nutrisi kedua yang sangat penting untuk mencegah katarak adalah vitamin C, yang banyak terdapat pada paprika merah, jeruk, jambu merah, dan brokoli. Vitamin ini bukan sekadar penambah daya tahan tubuh, tetapi juga tameng kuat yang melindungi lensa mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa lensa mata itu bekerja tanpa henti sepanjang hari. Setiap kali terkena cahaya, panas, polusi, atau gula darah naik, lensa mengalami stres oksidatif. Jika tidak ada cukup vitamin C, lensa jadi semakin cepat keruh. Itulah salah satu alasan mengapa katarak muncul lebih cepat pada sebagian orang. Saya teringat seorang pasien lansia bernama Ibu Yasin, usia 62 tahun, dari Depok. Beliau mengeluh, penglihatannya seperti berkabut, dan sering merasa terganggu ketika berada di luar ruangan. Setelah kami cek, asupan vitamin C hariannya sangat rendah. Beliau jarang makan buah, dan lebih sering mengandalkan teh manis panas. Saya menyarankan beliau untuk menambah 1 porsi buah tinggi vitamin C setiap hari. Pilihannya bebas, tetapi saya menyarankan jambu merah atau paprika merah karena kandungan vitaminnya sangat tinggi. Cara paling praktis adalah membuat jus jambu merah tanpa gula, cukup ditambah air dingin lalu disaring. Dalam 3 minggu, Ibu Yasinta kembali dengan senyum yang sangat cerah. Ia mengatakan, cahaya matahari yang dulu membuat matanya perih, kini terasa lebih nyaman. Objek yang jauh pun terlihat lebih jelas. Ia bahkan mulai bisa membaca tanpa perlu mengerlingkan mata. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pilih buah yang matang alami, hindari menambahkan gula, dan konsumsi 1 porsi setiap hari. Jika Bapak dan Ibu memiliki masalah lambung, lebih baik hindari buah yang terlalu asam dan pilih jambu merah atau pepaya. Sebelum kita lanjut ke nutrisi berikutnya, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Jika Bapak dan Ibu rutin mengonsumsi buah setiap hari atau sedang berusaha memulainya. Nutrisi ketiga yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kejernihan lensa mata adalah vitamin E. Nutrisi ini banyak terdapat pada kacang almond, biji bunga matahari, dan minyak zaitun. Vitamin E bekerja sebagai pelindung alami yang mencegah kerusakan sel di lensa mata akibat oksidasi. Semakin kuat perlindungan ini, semakin lambat proses kekeruhan lensa terjadi. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, mengapa oksidasi bisa begitu merusak? Ketika tubuh terpapar polusi, panas, sinar matahari berlebihan, atau makanan berminyak, lensa mata menghasilkan radikal bebas. Jika tidak ditangani, radikal bebas ini bertumpuk dan membuat lensa menjadi kusam dan berwarna kekuningan. Inilah salah satu proses awal terbentuknya katarak. Vitamin E membantu memperlambat proses ini dengan menjaga sel tetap sehat. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Mulyono dari Solo, usia 65 tahun. Ia suka membaca koran setiap pagi. Tetapi akhir-akhir ini, huruf kecil tampak kabur, meski ia sudah memakai kacamata. Setelah kami telusuri, ternyata ia jarang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E.
Saya menyarankan satu langkah sederhana. Tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun ke sayur tumis atau lalapan setiap hari. Atau, jika ingin lebih praktis, konsumsi 8-10 butir almond setiap pagi. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Hasilnya tampak dalam waktu 1 bulan. Pak Mulyono berkata bahwa huruf di koran mulai terlihat lebih tajam, dan cahaya lampu tidak lagi terlalu menyilaukan. Ia merasa matanya jauh lebih nyaman dan tidak cepat lelah saat membaca. Agar manfaatnya maksimal, pastikan kacang disimpan di tempat kering agar tidak tengik. Konsumsi 1 takaran kecil setiap hari sudah cukup. Jika Bapak dan Ibu memiliki kolesterol tinggi, pastikan porsinya tetap terkontrol dan tidak berlebihan. Sebelum kita masuk ke nutrisi berikutnya, coba tuliskan angka 4 di komentar. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan mata cepat lelah ketika membaca atau menatap layar. Nutrisi keempat yang sangat berperan dalam mencegah dan memperlambat katarak adalah asam lemak omega 3. Sumber terbaiknya ada pada ikan, seperti salmon, sarden, dan kembung. Tetapi Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkannya dari biji chia atau biji rami. Omega 3 membantu menjaga lapisan pelindung mata tetap sehat, mengurangi peradangan halus, dan menjaga aliran nutrisi ke lensa agar tetap optimal. Banyak orang tidak sadar bahwa peradangan ringan yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh bisa mempercepat kerusakan lensa mata. Jika aliran nutrisi ke mata terganggu, lensa lebih cepat kehilangan kejernihannya. Omega 3 bekerja seperti pelumas alami, membuat mata tidak kering, sirkulasi lebih lancar, dan lensa tetap terjaga. Saya teringat seorang pasien, Bu Sri Wahyuni, usia 67 tahun dari Sukabumi. Beliau sering mengeluh matanya terasa kering, perih, dan cepat kabur terutama saat sore hari. Setelah kami telusuri, ternyata ia jarang sekali makan ikan dan lebih sering mengandalkan lauk gorengan. Saya menyarankan langkah sederhana. Konsumsi ikan kembung yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau, minimal 2-3 kali dalam sepekan. Jika tidak sempat memasak, cukup dikukus atau dipanggang dengan sedikit perasan jeruk nipis. Rasanya gurih alami dan kandungan omega 3-nya masih sangat baik. Perubahan mulai terasa dalam 2 minggu. Bu Sri mengatakan matanya tidak lagi cepat perih saat angin sore menerpa wajahnya. Ketika membaca buku cerita untuk cucunya, ia merasa hurufnya jauh lebih nyaman dilihat. Ini adalah tanda bahwa lapisan pelindung mata mulai pulih. Untuk hasil terbaik, pilih ikan yang segar dan tidak digoreng agar kandungan nutrisinya tidak rusak. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa makan ikan, biji chia bisa menjadi alternatif yang mudah ditambahkan ke bubur atau yogurt. Sebelum kita lanjut ke nutrisi berikutnya, tuliskan angka 5 di komentar jika Bapak dan Ibu ingin memperbaiki kesehatan mata lewat makanan sederhana yang mudah ditemukan. Di dapur, nutrisi kelima yang sangat berpengaruh dalam menjaga lensa mata tetap jernih adalah zinc. Mineral ini banyak terdapat pada telur, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan biji labu. Zinc berfungsi sebagai pengantar nutrisi menuju retina, sekaligus membantu aktivasi vitamin A agar bisa bekerja optimal dalam menjaga penglihatan, terutama pada kondisi minim cahaya. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa tanpa zinc yang cukup, vitamin A tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya, lensa mata lebih rentan terhadap stres oksidatif dan cepat menjadi keruh. Itulah sebabnya banyak orang usia lanjut mengeluh sulit melihat saat malam, padahal mereka merasa sudah makan makanan bergizi. Saya teringat seorang pasien, Pak Hendro, usia 68 tahun, dari Pekalongan. Ia sering mengeluh penglihatannya menurun drastis di malam hari. Lampu jalan tampak menyilaukan, sementara objek lain terlihat buram. Setelah diteliti, ternyata asupan zinc hariannya sangat rendah. Ia jarang makan telur dan lebih sering mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti mie instan. Saya menyarankan langkah sederhana. Tambahkan 1 butir telur rebus atau orak-arik setiap hari dan konsumsi biji labu sangrai 1 genggam kecil sebagai camilan sore. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten. Dalam 3 minggu, Pak Hendro kembali dengan wajah cerah. Ia mengatakan penglihatannya di malam hari jauh lebih stabil. Lampu tidak lagi terlalu menyilaukan, dan ia mulai bisa melihat lebih jelas
ketika berkendara di dalam komplek rumahnya. Agar manfaatnya optimal, Bapak dan Ibu cukup mengonsumsi zinc dalam jumlah wajar. 1 butir telur setiap hari atau segenggam kecil biji labu sudah sangat baik. Jika memiliki masalah asam urat, pilih sumber zinc dari telur atau biji-bijian, bukan dari jeroan. Sebelum kita masuk ke nutrisi berikutnya, tuliskan angka 6 di komentar jika Bapak dan Ibu merasa penglihatan malam mulai melemah dalam beberapa tahun terakhir. Nutrisi ke-6 yang sangat penting untuk menjaga kejernihan lensa mata adalah beta-karoten, yaitu pigmen alami berwarna oranye yang banyak terdapat pada wortel, labu kuning, pepaya, dan ubi jingga. Beta-karoten di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A yang berfungsi melindungi lensa mata dari kerusakan dan membantu menjaga fokus penglihatan tetap stabil. Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar bahwa wortel baik untuk mata. Namun yang jarang diketahui adalah bagaimana beta-karoten bekerja. Pigmen ini membantu memperlambat proses oksidasi pada lensa, sehingga mencegah lensa menjadi keruh dan menguning. Selain itu, beta-karoten juga memperkuat sel saraf mata agar lebih tahan terhadap paparan cahaya yang berlebihan. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Ratna, usia 66 tahun dari Cirebon. Beliau sering mengeluh pandangan jarak menengah mulai kabur, terutama ketika melihat wajah cucunya dari jarak beberapa meter, padahal beberapa tahun sebelumnya penglihatannya cukup baik. Setelah kami kaji lebih dalam, ternyata beliau sangat jarang mengonsumsi sayuran atau buah berwarna oranye. Saya menyarankan langkah sederhana. Tambahkan irisan pepaya sebagai camilan pagi atau sore, atau konsumsi sup wortel 2-3 kali dalam sepekan. Bisa juga membuat jus wortel dicampur sedikit jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Perbedaannya terasa cukup cepat. Dalam 2 pekan, Ibu Ratna bercerita bahwa ia mulai bisa melihat lebih jelas tanpa harus menyipitkan mata. Warna benda di sekelilingnya pun terasa lebih cerah. Ini menunjukkan bahwa penambahan beta-karoten yang konsisten dapat membantu lensa bekerja lebih optimal. Untuk hasil terbaik, pilih bahan berwarna oranye cerah, karena kandungan beta-karotennya lebih tinggi. Jika Bapak dan Ibu memiliki masalah lambung, konsumsi dalam bentuk kukus atau sup lebih nyaman daripada dalam bentuk jus. Sebelum kita masuk ke nutrisi berikutnya, coba tuliskan angka 7 di komentar jika Bapak dan Ibu rutin makan wortel, labu, pepaya, atau ubi jingga setidaknya beberapa kali dalam sepekan. Nutrisi ke-7 yang sangat penting untuk mencegah katarak adalah selenium. Mineral ini bekerja sebagai penjaga sel yang melindungi lensa dari kerusakan akibat radikal bebas. Selenium banyak terdapat pada telur, ikan tuna, kacang Brazil, dan beberapa jenis biji-bijian. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya sangat besar untuk membantu mempertahankan kejernihan lensa dan menjaga kesehatan mata secara keseluruhan. Bapak dan Ibu mungkin belum terlalu familiar dengan selenium, tetapi perlu diketahui bahwa tanpa mineral ini, tubuh kesulitan memperbaiki kerusakan kecil pada jaringan mata. Seiring bertambahnya usia, kerusakan kecil itu menumpuk dan membuat lensa semakin buram. Selenium membantu proses perbaikan itu berjalan lebih lancar. Saya teringat seorang pasien, Pak Waluyo, usia 69 tahun, dari Semarang. Beliau mengeluh bahwa setiap kali berada di luar ruangan, pandangannya terasa cepat lelah dan seperti berkabut tipis. Setelah kami cek pola makannya, beliau jarang sekali makan makanan sumber selenium. Saya menyarankan langkah mudah. Konsumsi ikan tuna atau telur 5-6 kali dalam sepekan. Dan tambahkan sedikit biji-bijian sebagai camilan. Tidak perlu porsi besar, cukup secukupnya, tetapi rutin. Hasilnya mulai terasa dalam beberapa minggu. Pak Waluyo berkata bahwa pandangannya terasa lebih stabil, terutama ketika siang hari. Mata tidak cepat lelah, meski berada di bawah cahaya terang. Ini adalah tanda bahwa perlindungan antioksidan di lensanya mulai menguat untuk mendapatkan hasil terbaik. Konsumsi selenium dalam jumlah wajar. 1 butir telur setiap hari, atau ikan tuna beberapa kali dalam sepekan, sudah sangat membantu. Hindari mengonsumsi suplemen selenium tanpa anjuran tenaga medis, karena dosisnya harus tepat. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, coba tuliskan angka 8 di kolom komentar
Jika Bapak dan Ibu ingin menambah makanan kaya selenium dalam menu harian untuk menjaga kejernihan mata. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita ulang kembali secara singkat 7 nutrisi penting yang bisa membantu mencegah dan memperlambat katarak jika dikonsumsi secara rutin. Pertama, lutein dan zeaxanthin dari bayam dan sayuran hijau yang bertugas melindungi lensa dari cahaya biru dan stres oksidatif. Kedua, vitamin C dari jambu merah, paprika merah, dan brokoli yang membantu menjaga lensa tetap kuat dan tidak cepat keruh. Ketiga, vitamin E dari almond, biji bunga matahari, dan minyak zaitun yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel lensa. Keempat, asam lemak omega 3 dari ikan kembung, salmon, dan biji chia yang menjaga kelembapan mata dan memperbaiki kualitas penglihatan. Kelima, zinc dari telur, biji labu, dan daging tanpa lemak yang membantu vitamin A bekerja maksimal di retina. Keenam, beta-karoten dari wortel, labu kuning, pepaya, dan ubi jingga yang diubah tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga kejernihan lensa. Ketujuh, selenium dari telur, ikan tuna, dan kacang tertentu yang membantu memperbaiki kerusakan kecil pada jaringan mata agar lensa tetap jernih. Ketujuh nutrisi ini bekerja saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Jika dikonsumsi secara konsisten, hasilnya akan terlihat perlahan namun nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal penting yang harus diingat. Manfaat 7 nutrisi ini memang nyata, tetapi efeknya bertahap, bukan instan. Lensa mata yang mulai keruh tidak bisa berubah jernih hanya dalam hitungan hari. Dibutuhkan kesabaran, rutinitas, dan pola makan yang benar agar hasilnya muncul perlahan namun pasti. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dihindari agar usaha Bapak dan Ibu tidak sia-sia. Hindari konsumsi gula berlebihan, karena gula mempercepat kekeruhan lensa. Hindari gorengan yang membuat peradangan meningkat. Kurangi paparan cahaya yang terlalu terang tanpa pelindung, dan hindari merokok karena asapnya mempercepat kerusakan mata. Jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes, atau tekanan darah tinggi, pastikan menjaga kondisinya tetap stabil, karena dua hal ini sangat berpengaruh terhadap kejernihan lensa mata. Dengan menghindari pemicunya dan konsisten mengonsumsi nutrisi yang tepat, mata akan mendapat kesempatan untuk kembali bekerja secara optimal. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, kenapa sih 7 nutrisi ini bisa bantu mencerahkan penglihatan yang mulai buram? Jawabannya sederhana. Lensa mata itu seperti kaca bening yang bisa keruh ketika terkena radikal bebas, kekurangan nutrisi, atau peradangan. Nah, 7 nutrisi ini bekerja seperti pembersih alami yang masuk perlahan ke jaringan mata dan membantu memperbaiki sel-sel yang mulai lemah. Sebagian nutrisi bertugas mengurangi oksidasi yang menyebabkan katarak makin parah. Sebagian lagi memperkuat serat lensa agar tidak semakin menebal atau keruh. Ada juga nutrisi yang membantu meningkatkan kualitas cairan mata sehingga lensa tetap lembab dan fleksibel. Hasilnya memang tidak langsung terlihat, tapi ketika dikonsumsi secara rutin, nutrisi ini memberikan dukungan nyata agar mata bekerja lebih stabil, lebih terang, dan lebih nyaman. Bukan sulap melainkan proses biologis yang wajar terjadi ketika tubuh diberi asupan yang tepat.